Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil persekolahan atau PLP1 bertepatan di MIM Swadaya Bionga. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Lawani, bisa dipanggil Ain. Tempat tanggal lahir Taludaa 19 Januari 2002. Alamat lengkap saya Taludaa Dusun 4 Kalibone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk menata tujuan kedewasaan. Pendidikan sering terjadi bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam pembinaan kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan oleh peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa PGMI sebagai calon seorang guru merupakan calon pendidik yang niatnya berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi langsung untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kemampuan yang harus dikuasai, sehingga pada saat ini kita terjun ke sekolah untuk mempersiapkan dan merancang pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, hasil yang saya dapatkan pada kegiatan PLP1 yaitu tujuan PLP1, visi misi MIM Swadaya Bionga dan struktur MIM Swadaya Bionga, serta sarana dan prasarana pada MIM Swadaya Bionga. Yang pertama itu tujuan PLP di sekolah. Yang pertama, mengamati secara langsung gambar atau kultur manajemen di sekolah. Selanjutnya, mengamati gambar struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Berikutnya, mengamati gambaran visi dan misi serta tujuan sekolah. Selanjutnya, mengamati kompetensi utama peserta didik. Dan yang terakhir, mengamati gambaran ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, visi dan misi di MIM Swadaya Bionga. Visi: terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sastra seni sebagai perwujud takjil amar bin ma'ruf nahi munkar. Serta misinya, yang pertama itu mendidik manusia memiliki kecerdasan dan ketuhanan. Yang kedua, membentuk manusia berkemajuan, memiliki etos, tajdid, berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas. Selanjutnya, membina peserta didik agar menjadi manusia memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan pendidikan dasar meletakkan dalam kecerdasan, pengetahuan dalam kecerdasan, berpendidikan, akhlak mulia, serta berketerampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, secara umum tujuan lembaga pendidikan MIM Swadaya Bionga Lumboto. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa struktur organisasi yang ada di MIM Swadaya Bionga. Yang pertama itu kepala sekolah, itu ada Ibu Patra H. Mobonggi SAG. Pada bagian komite itu ada Ibu Iqdar Nazmi Abdul SE MPD. Pemerintah ada Bapak Idris M. Nasrul SPD. Pembina PMR ada Ibu Mardia Bokingo SPDI. Pada bagian perpustakaan itu tetap ada Ibu Mardia Bokingo, serta kurikulum tetap Ibu Mardia Bokingo SPDI. Pembimbing sholat Ibu ada itu Nur Hayatiani SPD. Pramuka ada Ibu Mun Hasan SPDI. UKS Sri Nur Naningsi Ismail SE. UKS ada Rahmawati Mobonggi FIL.
Kesiswaan itu ada Ibu Nurbaitiani SPD, implementaris Demsi Usman SPD, dan guru-guru kelas 1 itu ada Ibu Nurbaitiani SPD, kelas 2 Ibu Demsi Usman SPD, kelas 3 Ibu Martin Y. Lakas SPD, kelas 4 ada Ibu Yusni Makmur Tumuning SAG, kelas 5 itu ada Ibu Mun Hasan SPDI, dan kelas 6 itu ada Ibu Mardia Bokino SPDI. Selanjutnya sumber daya yang ada di sekolah MIM Swadaya Bionga. Jumlah guru itu ada 54 orang, jumlah siswa ada 54 orang, jumlah guru ada 9 orang, serta jumlah tenaga pendidik itu ada 9 orang. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana itu ada 6 ruang kelas, 2 kamar mandi, 1 gedung perpustakaan, 1 musola, 1 ruang tata usaha, 1 kantin, 1 ruang kepala sekolah. Sedangkan prasarananya itu ada kursi, meja, papan tulis, LCD, dan tempat sampah. Selanjutnya ada beberapa prestasi yang diraih oleh MIM Swadaya Bionga, diantaranya itu ada juara 1 lomba ajan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada hasil kegiatan PLP1 MIM Swadaya Bionga. Yang pertama itu ada observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua itu ada observasi kompetensi utama pendidik. Yang ketiga observasi pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir itu ada observasi proses pembelajaran. Langsung saja, observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama itu ada upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Para guru berupaya untuk mengajar para siswa agar tidak meninggalkan sholat. Mereka juga berupaya mengerjakan para siswa untuk membaca, menulis, belajar, karena ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dikarenakan sekolah tersebut tidak masuk atau diliburkan dikarenakan adanya COVID-19. Selanjutnya perilaku siswa di kelas. Perilaku siswa di kelas di MIM Swadaya Bionga menggambarkan peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, dan agamis, serta memiliki rasa kekeluargaan, baik berada di luar sekolah maupun di dalam kelas. Kedisiplinan terlihat atau tercerminkan dari cara mereka yang selalu datang pada tepat waktu sebelum jam 7 pas. Selanjutnya kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sedang membudidaya. Yang pertama itu mereka dibiasakan untuk membersihkan halaman, membersihkan kelas sebelum apel pagi karena di sekolah tersebut belum terdapat cleaning service. Kebiasaan lainnya juga mereka ajarkan untuk berjabat tangan dengan guru sebelum masuk kelas dan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk kelas dan sebelum belajar. Bahkan mereka diajarkan untuk sholat dan bagaimana niat sholat. Selanjutnya itu ada observasi kompetensi utama peserta didik. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan peserta didik yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Mereka mampu mengevaluasi kinerja sendiri serta mengembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kompetensi padegorik. Kompetensi padegorik adalah sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pelajar atau sebuah kemampuan mengelola pembelajaran. Peserta didik kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru. Dan yang terakhir itu ada kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial itu adalah kemampuan mengelola hubungan masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antara pribadi. Selanjutnya itu ada observasi pemahaman peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik di MIM Swadaya Bionga salah satunya yakni dengan melatih peserta didik untuk menghafal surat pendek Al-Quran Juz 30 dan lapangan olahraga yang disediakan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya, hasil identifikasi karakteristik peserta didik, tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran,
pengaturan kelas, problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik jika ada. Dan yang terakhir, pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Pada pukul 8.00 setelah berbaris, peserta didik langsung bersiap-siap mengambil air wudhu untuk persiapan sholat duha. Selanjutnya, membuka pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, para siswa berdoa sebelum dahulu dan gurunya membacakan minimal 10 kosakata dalam bahasa Arab sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, inti pembelajaran. Guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Setelah menjelaskan, guru menyuruh peserta didik untuk mengamati materi yang dijelaskan. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang dijelaskan oleh guru yang belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, guru bertanya kembali kepada peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari atau sebelumnya. Itulah presentasi yang bisa saya bawakan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.